Historia Biografi. Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur adalah presiden yang sering dianggap kontroversi dengan ucapan-ucapannya ketika menjadi presiden, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bukan hanya ucapannya yang membuat kontroversi, tetapi baik kebijakannya selama menjadi presiden sering dianggap kontroversi oleh lawan politiknya, bahkan masyarakat Indonesia sendiri. Bagi yang belum mengetahuinya, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Pertemuan dengan Soeharto. Gus Dur pernah memilih menyambangi mantan Presiden Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu dilengsarkan pada 1998. Padahal, waktu itu Soeharto dan keluarga cendana sedang menjadi sorotan publik. Gus Dur pula yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili. Hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, pada 30 Agustus tahun 2000, dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto. Membubarkan 2 departemen atau kementerian. Baru sebulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur langsung merombak tatanan birokrasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Departemen ini sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru dan Habibie. Setelah lengsernya Gus Dur, dalam satu wawancara ditanya soal pembubarannya terhadap kedua departemen ini. Karena menurut Gus Dur, Departemen Sosial yang harusnya mengayomi masyarakat miskin, justru dananya mereka korupsi dan korupsinya sangat besar. Khusus untuk Departemen Penerangan adalah departemen yang mencitrakan baiknya Orde Baru. DPR seperti taman kanak-kanak. Saat menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur melontarkan komentar bahwa DPR ini tidak ada bedanya dengan taman kanak-kanak. Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas, kata Gus Dur ketika pernyataan itu memunculkan protes keras dari sejumlah anggota DPR yang tersinggung pada waktu itu. Mengusulkan TAP MPR tentang PKI dihapus. Kontroversi selanjutnya adalah yakni pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan ajaran komunisme dan Marxisme atau Leninisme di Indonesia. Namun usul itu kandas dalam rapat panitia ad hoc 2 Badan Pekerja atau PAH2BP MPR. Seluruh fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik itu. Akibat usulan itu, aksi protes kaum muda serat umat Islam muncul di mana-mana. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pun akhirnya ikut menolak usulan tersebut. Kendati sempat berkukuh mendukung usulan tersebut, Gus Dur juga membuat geger ketika menyatakan permintaan maaf kepada korban peristiwa 1965. Hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, Gus Dur juga mengemukakan rencana untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Israel. Dari saat berdirinya Israel sampai saat ini, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Hal inilah yang membuat Gus Dur ingin ada hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun Gus Dur tahu sendiri, pasti akan ditolak oleh masyarakat Indonesia karena menganggap Israel sebagai penjajah bagi Palestina. Sampai suatu ketika, Gus Dur diwawancarai terkait apa alasan dia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan santainya, Gus Dur menjawab, Israel percaya pada Tuhan. Jika pada negara yang tak bertuhan seperti Rusia dan Cina saja kita menjalin hubungan diplomatik, mengapa dengan Israel tidak? Kata Gus Dur dalam sebuah wawancara. Mengubah keangkeran istana.
Gus Dur mengubah keangkaran istana dengan cara menerima tamu dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pejabat, hingga kiai NU yang hanya memakai sarung dan sendal. Bahkan suatu ketika ia pernah mengenakan celana pendek di Istana Negara. Gus Dur juga kerap kedatangan tamu hingga malam hari. Memecat Jusuf Kalla dan Laksamana Soekardi. Pada April tahun 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla, serta Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Alasan dia keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Belakangan, Hamzah Has juga mengundurkan diri dengan alasan menolak kedekatan Gus Dur dengan Israel. Ingin membubarkan DPR. Kebijakan ini paling kontroversial dilakukan Gus Dur menjelang akhir masa jabatan. Dia mengancam mengeluarkan dekret pembubaran parlemen. Dekret itu berisi 1. Pembubaran MPR DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Keluar dari istana dengan celana pendek. Pada malam hari saat menjelang pelengserannya, inilah yang membuat heboh masyarakat Indonesia ketika Gus Dur dengan santainya keluar dari istana menggunakan kaos oblong dan celana pendek, dituntun oleh anak dan ajudannya. Suatu ketika dalam wawancara di stasiun TV, Gus Dur ditanya soal pelengserannya ini. Gus Dur hanya menjawab, "Saya ini disuruh mundur, lawong jalan ke depan saja dituntun apalagi disuruh mundur." Gus Dur juga ditanya soal tingkah lakunya saat menggunakan baju oblong dan celana pendek. Gus Dur hanya menjawab, "Lah itu kan supaya saya tidak dikatakan sebagai presiden, biar hati masyarakat sejuk." Sungguh pernyataan yang tidak bisa diterima dengan logika. Kebanyakan pemimpin ketika dileserkan akan membela diri dengan melawan atau diam menghilang. Tapi tidak dengan Gus Dur yang hanya bercanda, bahkan Gus Dur menganggap jabatan itu hanya sementara. Presiden itu cuma 5 tahun, mentok 2 periode, kalau mau ditambah lagi nanti sama dengan Orde Baru. Sosok Gus Dur inilah menjadi inspirasi bagi kalangan santri, khususnya warga Nahdliyin untuk masuk dunia politik. Di balik semua kontroversi Gus Dur, baik sebelum, saat, dan setelah menjadi presiden, hal itu kurang dimengerti oleh masyarakat. Apalagi lawan politiknya yang membabi buta yang ingin melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden. Banyak tuduhan-tuduhan korupsi yang dilancarkan lawan, bahkan kawan politiknya sendiri, sewaktu menjabat sebagai presiden. Tetapi sampai saat Gus Dur wafat, tuduhan itu tidak terbukti sama sekali. Ketika diwawancarai tentang kontroversinya di salah satu stasiun TV, Gus Dur hanya berkata, "Besok-besok akan terbukti sendiri oleh bangsa ini. Saya bukan orang yang ingin mempertahankan kekuasaan, buktinya saya dilengserkan. Tapi santai-santai saja, gitu aja kok repot." Terbukti sampai sekarang lawan dan kawan politik Gus Dur saat itu sampai saat ini masih berkecimpung di dunia politik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.